sebelumnya saya mohon maaf ini Bang ya. Saya ini orang belajar. Orang belajar. Anda Islam Kristen, Bang? Kristen ya? Aku Kristen. Terus? Ya aku ini baru belajar juga sih. Nggak terlalu paham tentang Kristen itu. Lalu terus? Tapi kalau aku lihat judulnya Bang ini Iblis Pahlawan Penyaliban? Iya, saya bertanya masalahnya. Saya bertanya gitu. Iya, soalnya di kitab Kristen, di Yohanes 13 nomor 2, iblis itu membisikkan rencana kepada Yudas gitu. Terus hubungannya dengan penyaliban kalau dia bisikan itu apa? Iya, agar Yudas itu berkhianat supaya Yesus disalibkan. Oh, itu untuk pengkhianatan Bang ya. Tapi gini Bang, Abang paham arti pahlawan itu ya? Pahlawan, kayak gimana menurut Anda pahlawan dulu? Saya mau tahu. Pahlawan itu merujuk kepada orang yang menonjol karena keberanian dalam suatu perbuatannya dalam membela kebenaran Bang. Iya. Dengan kata lain, seorang pejuang yang gagah berani atau gagah perkasa itu baru dikatakan pahlawan. Oh, kalau saya sepakat sih, ya pahlawan itu membela kebenaran, betul ya, Bang ya. Nah, sekarang saya mau tahu dulu. Menurut Anda, Boleh? oh silakan. Oke. Ketika dikatakan iblis pahlawan penyaliban berarti pertanyaan ini keliru. Sangat keliru lah menurut saya. Kenapa? Tidak pernah dikatakan bahwa kecuali di pandangan, saya tidak tahu kalau di pandangan Anda, di pandangan Abang, iblis itu tidak pernah dikatakan memperjuangkan kebenaran. Tetapi yang benar adalah lawannya manusia atau dia adalah musuh. baik. Iblis itu adalah lawan atau musuh. Orang asal kepada memusuhi Yesus itu sendiri. Gimana mungkin dikatakan pahlawan? Ya, kenapa dikatakan dia musuh? Saya boleh tanggapi ya. Oke, sedikit. Nah, sebelum saya menanggapi, saya mau tanya sama Abang. Bang, Silakan. penebusan dosa di tiang salib itu kebenaran atau kesalahan? Tidak ada penebusan dosa di tiang salib, Bang. Itu Nggak ada. Terus? Ini Kristen sekte mana lagi Abang ini kalau kayak gitu? Iya, orang-orang Kristen mengatakan Yesus itu mati di tiang salib untuk menebus dosa kita katanya. Kan gitu? Itu yang benar, Bang. Iya. Nah, penebusan dosa di tiang salib itu kesalahan atau kebenaran? Bukan begitu, Bang. Lah, saya tanya itu dulu, Bang. Ini penyaliban itu kalau kita membuka kembali suatu lembaran yang jawab, ini prinsip orang katakan itu menjaring angin lah. Hal yang sudah terjadi sekian abad tahun yang lalu mau diandaikan kembali itu tidak ada gunanya menjaring angin. Oke. Ngelak-ngelak Anda, Bang. Jaringannya kurang bagus kayaknya. Iya. Bang, saya hanya minta jawaban sama Anda. Ya, penyaliban itu, ya, penebusan dosa itu apakah kebenaran atau kesalahan? Salah atau betul itu? Itu keliru, Bang.
Oh, jadi menebus dosa itu salah gitu ya? Hah? Bukan begitu maksudnya, Bang. Nah, terus kayak gimana? Anda- Berbelit-belit Anda yang- abang ini. Iya, belit-belit. Iya, putar sana putar sini abang ini. Ah, Kayak gini. Saya soroti aja dulu temanya abang ini, pertanyaan abang, pertanyaan. iya, saya mau bertanya biar saya tahu gitu jawabannya. Penebusan dosa itu Nama apakah begini. kebenaran atau kesalahan gitu? Penebusan dosa Di tiang salib, yang apakah ditebus- kebenaran yang atau ditebus. kesalahan? Nggak ada penebusan di tiang salib, Bang. Nggak ada. Sekte Tetapi- apa abang ini ya? Masa Aduh, penebusan? aduh. Narasinya begini, Bang. Oh, yang saya bang, Anda ini Kristen apa sih? Narasi abang ini yang sangat keliru. Ah, nggak usah putar-putar gitu. Iya, tetapi kan narasi Anda itu mengarang namanya. Bukan mengarang, saya bertanya. Kalau narasi Anda katakan sesuai yang tertulis dengan matinya di kayu salib untuk menebus dosa, ya itu benar. Ah, Seandainya itu narasi sebuah Anda begitu, berarti penebusan dosa di tiang salib itu kebenaran, bukan kesalahan. karena itu kan narasinya yang tidak benar. Ya, Dapat. artinya menurut Anda menebus dosa di tiang salib itu kebenaran gitu ya? Penebusan dosa, Bang, Ah, suatu peristiwa yang terjadi, bukan salibnya yang menebus. iya saya tahu. Justru gini, Bang. Kenapa Anda apa pusing sendiri sih mikir salibnya? Saya tahu. Yang saya tanya itu penebusan dosa di tiang salib itu kebenaran atau kesalahan? Itu Bang sudah terjadi, artinya dengan cara itu kami ditebus, begitu, Bang. Jadi itu adalah kebenaran gitu. Cara Tuhan yang kami percaya itu untuk menebus kami, begitu. Iya, Ini, Bang. yang saya tanya itu di tiang salib itu kebenaran gitu. Jangan dulu larinya ke sana, Bang, sebentar. Saya nanya itu simple loh. Gimana saya mau lanjut dari narasi Anda? Saya udah dengarkan ya, kebenaran atau kesalahan itu tiang salib. Orang yang disalibkan itu, penyaliban itu yang terjadi di penyaliban itu adalah suatu orang yang bersalah yang disalibkan. Pada umumnya. Kesalahan. Jadi penebusan dosa itu salah gitu. Justru penebusan dosa itu adalah karya Tuhan untuk umat yang percaya, khususnya kami sebagai pengikut Kristus, Bang, Nah, begitu. makanya jawab dengan tegas, penebusan dosa di tiang salib itu apakah kebenaran atau kesalahan? Biar kita nggak bingung gitu. Kalau penebusan dosa itu adalah suatu kebenaran atau kehendak Tuhan, Oh, habis umatnya, begitu, Bang. Tapi jangan karena salibnya Anda bilang, makanya saya nggak bahas salibnya. begini. Ngapain saya bahas kayu salibnya? Kagak, bukan. Saya bahas materinya. Saya mau Oke. bantah dulu ini, tamanya abang ini. Nah, baik. Kalau kata Anda, Bang ya, penebusan dosa di tiang salib itu adalah kebenaran, berarti apa yang direncanakan iblis di awal membisikkan Yudas memasuki Yudas itu untuk membantu terjadinya kebenaran. Kan seperti itu jadinya. Karena itu kebenaran yang di tiang salib buat nebus dosa. Coba tanpa iblis dan Yudas kan kayak gitu nggak terjadi. Oh, bukan begitu, Bang. Cara Tuhan itu sudah punya kehendak. Iblis itu tidak ada apa-apanya.
Makanya hanya dia bisa mempengaruhi Yudas. Tetapi Yudas pun bukanlah pelaksana. Orang Romawi. Ya Para- iya tahu. Artinya kan apa? Ada andil iblis Gini, sedikit dulu. dan Yudas di dalam kebenaran itu. Betul nggak? Bisikan iblis itu hanya kepada Yudas untuk mengkhianat. Ah, Pelaku bukan Yudas. Justru Yudas itu enggak justru tidak ada di tempat pada saat penyaliban, justru keluar. saya gini aja, menurut Anda iblis dan Yudas berjasa atau tidak sih? Coba. Namanya berjasa itu, Bang, tidak ada bedanya dengan kata pahlawan itu. Jasa itu diperhitungkan kepada orang yang membela kebenaran. Makanya poin Anda atau judul yang Anda buat ini adalah suatu judul yang sangat-sangat tahu ya. Dimana keilmuan Anda sebagai ustadz, ya mohon maaf Bang ya. Gini Bang ya, saya itu mempertanyakan ya yang tertulis di kitab Anda, kan kayak gitu. Apakah tidak boleh atau enggak wajar gitu? Oh, kalau Anda katakan ini tertulis di kitab saya tidak pernah melihat bahwa ada dikatakan iblis adalah pahlawan penyaliban. Iya, Itu baik. adalah narasi yang Anda bangun, dan narasi itu adalah narasi yang sangat clear. Nggak tahu keilmuan Anda mengatakan suatu iblis itu menjadi pahlawan. Ya, saya nggak. Soalnya gini, saya juga mau bertanya, Itu kalau keyakinan tanpa iblis dan Yudas bisa nggak terjadi penyalipan? Ya, saya akan katakan bahwa saya tidak akan kembali melihat yang sudah terjadi, Bang ya. Ini sudah ribuan tahun. Iya. Cara Tuhan itu kami tidak bisa selami. Cara Tuhan itu sudah Saya hanya bertanya kepada Anda gitu ya, tanpa iblis dan Yudas apakah dosa ditebus di tiang salib itu tetap terjadi atau tidak gitu? Tetapkah terjadi penyalipan? tanpa iblis dan Yudas penebusan dosa tetap terjadi, Bang. Tetap Bukan terjadi karena dengan cara? Penyelamatan itu sudah dinubuatkan, yaitu Yesus menjadi penyelamat. Oh, berarti tanpa Yudas dan iblis ada nubuatannya. Terus nubuatannya itu di mana? Enggak ada, bukan Yudas, bukan iblis dan Yudas, Bang, tetapi penyelamatan dari Yesus itu sudah dinubuatkan. Iya, nubuatannya itu di mana? Banyak, Bang. Tapi saya mau bantah Banyak. dulu. Saya mau bantah dulu judulnya ini. Pertama, yang benar itu bahwa iblis itu adalah lawan atau musuh orang Kristen atau musuh manusia lah pada umumnya. Ya itu jelas kalau di kitab kami di Yakobus 4 ayat 7, di 1 Petrus 5 ayat 8, Puyeng saya bang. Matius 4 ayat 1 sampai 12. Iya, berbelit-belit ke sana ke sini loh kita itu. Berbelit-belit semua. Bagaimana? Iya. Itu jelas Bang bahwa iblis itu musuh, bukan pahlawan. Saya nggak tahu keilmuan Anda menyatakan sebagai pahlawan ya. Nggak tahu kalau di keimanan Anda ya. Bahkan saya mau katakan, sedikit pun ayat dalam Alkitab itu tidak ada mengatakan bahwa iblis itu adalah pahlawan. Oke. Nggak tahu keilmuan Anda yang menganggap bahwa iblis itu adalah pahlawan ya. Saya nggak tahu dalam keilmuan keyakinan Anda. Mohon maaf ya. Iya kan gini, di Yohanes 13 nomor 2 iblis membisikkan rencana kan kayak gitu. Ya, Kepada Oh, Yudas membisikkan. Iskariot. ya Ada membisikkan. andilnya kan gitu. Ya, begini Bang, membisikkan itu tidak ada hubungannya dengan pahlawan. Saya sudah paparkan tadi definisi kata pahlawan itu yang seharusnya adalah orang Yang membela Iya. kebenaran. ya pejuang yang Ya berarti gini bang, kesimpulannya Yudas dan iblis adalah pahlawan kebenaran untuk penebusan dosa. Kan kayak gitu.
Kan penebusan dosa itu kebenaran, kan gitu. Ini bang, nggak masalah. Makanya saya katakan, kalau di keyakinan abang mengatakan iblis itu pahlawan, yang saya fine aja buat saya, nggak masalah buat saya. Tapi yang dalam Kristen bahwa iblis itu adalah lawannya atau musuh orang Kristen itu, nggak tahu kalau di keyakinan abang ya mungkin pahlawan ya fine saja kalau di keyakinan abang itu. Oke lah kalau kayak gitu ya. Kita cari lagi dah jawaban yang lainnya. Kita udah terima jawaban dari bapaknya. Anda mau bertanya atau saya ganti dengan teman yang lain? Boleh saya bertanya bang? Silakan. Gini ya, kalau kan di keyakinan Muslim ya, kalau sholat itu ya harus pakai bahasa Arab, ya bang. Betul. Ya. Kemudian yang disebut Al-Quran itu yang bahasa Arab juga bang ya. Betul. Yang terjemahan itu nggak disebut. Terjemahan udah. Nggak disebut Al-Quran itu bang ya. Enggak. Nah, gimana bang? Kok di yang kalau saya dengar bahwa apalagi di keyakinan Islam, teman-teman Islam itu bahwa Allah itu adalah nama umat Islam yang AH itu ya, bukan ya, terus Alif Lam Lam Ha ya, bukan. Gimana mungkin itu? Karena itu terjemahan bang, yang sudah menjadi bahasa, khususnya bahasa di sekitaran Melayu lah dan Indonesia pada umumnya. Oke. Lalu? Nah, bagaimana mungkin itu dikatakan menjadi nama ketika yang disebutkan sebagai Al-Quran itu adalah yang Arab, sementara Allah ya itu bukan bahasa Arab, sudah menjadi bahasa yang di Indonesia. Allah bukan bahasa Arab, dari bahasa Indonesia. Ini kayak gimana teman-teman? Ya Allah dari bahasa Indonesia. Bang kayak gini aja dah. Abang coba buka KBBI dulu ya. Iya. KBBI, baik. Iya. Ini saya bukakan ya. Oke. Nih bang, ya. Arti kata Allah. Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia bang, ya. Ini menurut KBBI, menurut bahasa Indonesia kita ya, menurut kamus kita ya. Allah itu bukan berasal dari bahasa Indonesia, tapi berasal dari bahasa Arab. Yang artinya ya serapan, yang artinya pencipta alam semesta yang maha sempurna. Oke? Terus Tuhan yang Maha Esa yang disembah orang yang beriman. Nih, menurut KBBI. Ya. Kamus Besar. Artinya bang ya, ketika kita mengambil ya, menyerap dari bahasa orang lain, maka kita menyebutnya dengan kaidah sebutan orang tersebut. Kayak gimana? Definisinya apa ya? Definisinya seperti apa? Terminologinya seperti apa? Kan kayak gitu. Kan kayak gitu. Kalau kita mengambil bahasa orang. Ya. Nah, coba gini sebentar bang. Oke. Sebentar. Kalau kita mengambil bahasa orang, contoh seperti ini, bang. Ini Anda baca apa nih? Terbalik bang, nggak bisa dibaca. Terbalik. Ya itu one, awan. Kalau di bahasa kita kan one. Kenapa Anda baca one, bukan one? Kalau bahasa Inggris, kalau seandainya bahasa Inggris itu kan. Ya, kenapa kita nyebutnya one di Indonesia, bang? Bukan one gitu. Itu kan bahasa Inggris. Ya iya, seperti itulah kata Allah. Allah bukan Allah, bukan. Jadi menyebut bahasa Arab Allah sesuai bahasa Arabnya Allah, bukan Allah. Ya seperti pertanyaan tadi banyak. Gimana mungkin? Kan yang diklaim bahwa
Al-Quran itu kan bahasa Arab. Bagaimana mungkin bisa menjadi huruf Latin yang adalah huruf huruf Latin itu yang A L L A H itu? Gimana mungkin gitu? Ya kita kan hanya menyerap, tapi kaidah dan disiplin ilmunya dari akar atau dari pemilik kata gitu kan, dari bahasa Arab, Enggak. dari wazannya. Artinya pertanyaan saya yang gini, Bang. Kan yang diklaim itu kan bahasa Arab. Ketika A L L A H itu kan sudah huruf Latin, Bang. Apa dikenal di Arab itu? Ya sama dengan one tadi. One. Kan kalau di Inggris, won, dia bacanya won di Inggris. Ya, wah. Ya, habis itu ke tempat kita kenapa jadi one gitu? Atau kita bacanya one atau won juga ini? Ya seandainya kita baca secara bahasa kita one, tapi one itu kan tidak ada arti kalau kita Ya makanya, artinya kan kalaunya kita mengambil, kita menyadur dari bahasa Inggris won, kan kayak gitu won. enggak. Kita menyebutnya apa? Menyebutnya dengan kaidah aslinya. Ya. Yang pertanyaan saya begini. Ya, mohon maaf kalau mungkin saya keliru ya. Narasi abang, kalau saya mohon maaf kalau saya keliru ini, yang mengatakan kalau bahasa surga itu kan bahasa Arab. Hmm. Gimana mungkin nanti yang Allah ini yang menjadi nama yang Anda sebutkan, yang Anda klaim bahwa Allah yang huruf Latin ini menjadi nama, gimana mungkin kalau memang yang nanti bahasa di surga ya adalah bahasa Arab? Apa nanti dikenal itu A L L A H itu di surga? Itu pertanyaan poinnya, Bang. Ya, tetap dalam kaidah dalam bahasa Arab, Bang. Pertanyaan Anda aneh gitu. Iya. Justru itulah, Bang. Seandainya ya, Sanda akan pertanyakan seandainya ya yang huruf Arabnya itu mungkin yang alif, lam, ha itu. Kenapa Tapi dengan ketika itu? dia menjadi A L L A H itu kan huruf Latin. Yang Oh, nggak ada kaidahnya kayak gitu, Bang. Nggak ada kaidah bahasanya. Itu artinya Anda merusak bahasa orang. Nggak bisa. itu kan bahasa Latin. Huruf Latin. Nggak bisa. Itu kan kita menulis dalam bahasa Indonesia. Oke. Kan kayak gitu, bahasa Latin. Tapi kalau definisi dan akar kata itu langsung dari yang mereka pahami dan mereka sebutkan bagaimana menyebutkannya. Kayak gitu, sebagaimana saya contohkan bahasa Inggris tadi. Ya, maka poin-poin pertanyaan saya, Bang, gini. Selain bahasa Arab itu, ada nggak bahasa yang dikenal lagi selain bahasa Arab nanti di surga itu? Nggak ada lagi. Nah, makanya jangan klaim kata Allah itu bahwa itu akan menjadi nama. Karena kalau tidak dikenal di sana gimana mungkin, Bang? Lah, dari tata kaidah aja dia udah nama, bukan mengklaim. Gimana sih? Dari tata kaidah bahasanya aja itu sebuah nama gitu, bukan saya mengklaim. Saya bukan mempermasalahkan, Bang, tapi kan itu huruf Latin, Bang. Sementara bahasa Arab itu kan hurufnya bukan begitu, nggak pakai huruf begitu. Al-Fatihah. Ya iya. Ya gini, kalau kita menyadur yang mengambil dari bahasa Arab, maka kita membacanya sesuai orang Arab baca gitu. Oh, berarti semua bang yang disadur, Bang, ya akan disadur menurut yang umpama lah bahasa Inggris yang menjadi bahasa Indonesia akan dibaca sesuai bahasa Inggris, kan bukan begitu, Bang? Gimana Kayak gitu. Kalau kita penyebutannya di Indonesia one, ya janggal kan gitu. Gimana mungkin kecuali saya salah dengar, bagaimana mungkin dengan kata Allah itu kan lafalnya kalau di umat Islam kan bukan begitu kan ya? Pakai tuh huruf hijaiyah dia, kenapa? Ya kan kayak bagaimana, Bu? Saya nggak terlalu fasih untuk menyebutkan, kayak ada o ke sana kan. Terus? Ya.
Nah kan kalau dalam bahasa Indonesia yang benar kan ALLAH itu kan dibaca Allah. Allah gitu ya. Allah, bukan Allah. Allah. Jadi kalau bahasa Inggris yang masuk tadi satu one gitu juga. Allah Kan kagak. Allah kan diserap. Nggak ada Kayak penyerapan gitu Allah. perbandingan Anda banding aja gitu. Bukan one bacanya tapi one. Berarti Itu kan- kalau tulisannya ALLAH gitu ya, bukan Allah bacanya tapi Allah gitu. Beda dengan- makanya nanti ketika Anda klaim bahwa itu adalah nama, ketika Anda sudah ada di dalam kamus bahasa Indonesia, apa nanti di surga dikenal itu bahasa Indonesia? Kalau di keyakinan kami Bang ya, Allah itu mengenal semua bahasa karena Tuhanlah yang menjadikan semua bahasa itu, banyak bahasa di bumi. Iya, kalau itu nanti ya Pak ya, nggak usah kita bicarakan pakai bahasa apa di surga. Ya, makanya, mohon maaf Bang kalau seandainya ya saya salah dengar, tetapi narasi Anda pernah saya dengarkan mengatakan bahwa ya bahasa surga kan bahasa Arab. Gimana Iya. mungkin dia mengenal AL? Ya, jadi orang yang menyembah Tuhan dalam berbahasa Arab ya, dalam bahasa Arab penyebutannya yaitu yang dimaksud adalah Islam. Gitu. Ya. Gimana dengan umat-umat Islam di Indonesia yang notabene nggak tahu sama sekali huruf Arab, sedang bahasa Indonesia pasti. Gampang kayak gitu, mudah bagi Allah. Oh, jadi harus pakai juru bahasa ya, Pak? Gampang bagi Allah kayak gitu, merubah seseorang. Aduh, ribet Bang ya. Bukan Dasar. Kan ini namanya bertanya Bang kan. Ya udah, ada lagi pertanyaan lain? Terus itu apa? Takbir itu artinya apa Bang ya? Silakan apa ya, seruan biasa kan takbir. Semua kan biasa Allahu Akbar itu. Atau la ilaha illallah itu. Terus? Definisi takbir itu apa ya? Takbir terjemahannya Allah Maha Besar. Oh, artinya mengagungkan kebesaran Allah gitu Bang. Iya. Tapi gimana kalau umpama suatu perbuatan yang notabene ya nggak sesuai Buruk dengan dipakai itu nggak sesuai penempatannya. Ya, Saya juga nggak sepakat. ya kan biasa ya, mohon maaf Bang ya. Kalau umpama lah, contoh Bang ya, di bulan puasa itu ada itu kan orang yang buka warung. Ya Ada itu iya, yang- udah dibahas itu. Kalau saya nggak sepakat itu Bang. Udah. Itu biasa terjadi Bang ya, mohon maaf ini saya bertanya. Makanya saya tanyakan artinya itu takbir itu ya. Makanya itu kan artinya kan mengagungkan kebesaran Allah. Oke. Makasih Bang kalau kita memang Ustadz itu nggak setuju juga ya. Tapi Enggak. poin saja saya begini Bang. Saya pertanyakan tema Anda ini bahwa iblis pahlawan penyaliban, sama turun aja Bang ya. Kita sedikit saja bahwa pertanyaan singkat saja ke Abang bahwa ketika Anda mengatakan suatu pahlawan dengan definisi, menempatkan dengan definisi yang sempurna, maka saya katakan bahwa pertanyaan Abang ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat ya, saya nggak ngerti lah katakan. Tapi mohon maaf Bang ya. Oke, nggak Saja apa-apa. tanggapan saya, terima kasih. Mungkin barusan saya naik ini Bang, dan saya orang yang ini belajar dan keagamaan pun saya nggak terlalu dalam, tetapi Baik. ya Oke, selamat Bang. malam Bang. Malam. Oke. Iya, ya hargailah beliau ya pengen ngomong ya. Jangan langsung ditendang ya. Lanjut. 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 Teman-teman, iklan dulu ya. Bentar, saya lihat mutasi dulu ya.